Hai kembali lagi bersama aku Tio di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode 17 sampai ke episode 23. Mohon maaf karena pembahasan episodenya menjadi satu video aja, bukan beberapa video seperti aku membahas series Ultraman sebelumnya. Karena ya arek-arek udah aku beritahu lah ya, karena aku kemarin gak bisa ngedit dan gak bisa voice over ya, dikarenakan ada lain hal tentang hardware-nya ya. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Musuh sudah dikalahkan, dunia terlihat aman, tapi beberapa saat kemudian Kaiju itu bangkit lagi. Ultraman Omega episode 17 sampai 23 menampilkan momen ketika kemenangan berubah menjadi ilusi. Kaiju tidak bisa mati, kepercayaan tim mulai runtuh dan Sorato dipaksa menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri. Kaiju yang telah dikalahkan bangkit kembali dengan sifat yang abadi. Sorato dan tim KSCT menelusuri wilayah Permafrost dan menemukan energi kosmik purba sebagai sumber regenerasinya. Di tengah krisis kepercayaan akibat Kaiju penyerap energi dan efek Time of Awakening, Sorato dihantui masa lalu hingga bertemu dirinya dari dimensi lain. Saat Sorato menerima jati dirinya, Sorato bangkit sebagai Ultraman Omega yang lebih kuat dan membuka jalan menuju klimaks cerita. Ya, aku tekankan ya, ini sinopsis yang sudah digabung menjadi satu ya, dari episode 17 sampai 23. Jadi kalau kalian cari-cari lagi kok sinopsisnya gak sama dengan yang aku utarakan, karena ini sinopsisnya udah menjadi satu. Alur ceritanya pun seperti itu ya, akan menjadi satu. Episode 17 menjadi awal mimpi buruk ketika NDF berhasil mengalahkan Kaiju tanpa bantuan Ultraman ya. Kemenangan itu terasa besar tapi hanya berlangsung singkat karena Kaiju tersebut bangkit kembali. Dari sini jelas bahwa musuh yang dihadapi memiliki sifat abadi dan kemampuan regenerasi. Situasi ini memaksa Sorato turun tangan sebagai Ultraman Omega dan menyadarkan semua pihak bahwa pertarungan ini tidak akan selesai dengan cara yang biasa. Pencarian jawaban membawa Sorato dan Sayuki ke wilayah Permafrost pada episode ke-18. Di sana terungkap bahwa energi kosmik purba menjadi sumber regenerasi Kaiju. Penemuan ini memberi harapan sebagai ilmiah. Namun di saat yang sama, Sorato mulai merasakan efek Time of Awakening yang perlahan mengganggu kondisi fisik dan mentalnya. Ketegangan meningkat di episode ke-19 ya, ketika muncul Kaiju baru yang mampu menyerap energi senjata manusia. Seluruh sistem pertahanan menjadi tidak efektif dan krisis kepercayaan muncul di dalam tim, terutama saat Kosei mulai mencurigai keterkaitan Sorato dengan fenomena Kaiju ini. Cerita bergerak ke arah yang lebih personal di episode ke-20 ketika Sorato mengalami kilas balik atau flashback, atau dia mulai mengingat masa lalu yang membuka koneksi dengan dimensi yang lain. Pada waktu yang sama, serangan Kaiju besar menghancurkan kota dan menegaskan bahwa rahasia Sorato bukan sekedar masalah pribadi aja, melainkan ancaman global nih. Konflik batin mencapai puncaknya di episode 21 saat Sorato bertemu dengan dirinya sendiri dari dimensi yang berbeda yang mengungkap asal-usulnya dari mana. Di tengah kebimbangan menerima dan menolak kebenaran, Ultraman Omega juga harus menghadapi Kaiju dengan kekuatan gravitasi. Memasuki episode 22, Sorato perlahan berhenti menyangkal dan mulai menerima siapa dirinya sebenarnya. Di saat yang sama, efek Time of Awakening menyebar ke seluruh dunia dan membuat Kaiju semakin agresif nih, menjadikan Sorato pusat harapan baru bagi tim KSCT dan umat manusia. Semua perjalanan ini berpuncak di episode 23. Seluruh rahasia masa lalu Sorato terungkap sepenuhnya.
Ia menerima jati dirinya tanpa ragu, bangkit sebagai Ultraman Omega versi terkuatnya nih, dan membawa pertarungan manusia melawan kaiju ke intensitas yang tertinggi, sekaligus membuka jalan menuju fase akhir ceritanya, yaitu adalah alur cerita episode ke-17 sampai ke-23. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih, kalau Sorato sudah menerima, pasti bakal baik-baik saja ya kondisi episode ini. Aku mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa membahas setiap episode dalam satu video satu persatu ya. Karena ya kalian tahu sendiri, aku sudah banyak episode yang tertinggal. Ini Zetsu aja belum aku lanjutin. Aku ya juga berpikir nih, atau aku mau lanjutin atau tidak. Ya, ini sebelum aku ke poin penting, aku tekankan di sini ya, bahwa poin penting di sini itu merujuk pada setiap episodenya ya. Contohnya itu yang pertama, aku akan membahas episode 17. Nah, poin penting selanjutnya itu bukan episode 17 lagi, tapi udah beda episode ya. Seperti itu. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Episode ini menampilkan kemenangan semua manusia saat NDF berhasil mengalahkan kaiju tanpa bantuan Ultraman sekalipun. Situasi terlihat terkendali dan memberi harapan bahwa manusia mulai mampu berdiri sendiri nih. Namun semua itu runtuh ketika kaiju yang sudah dikalahkan bangkit kembali. Kebangkitan ini menegaskan bahwa kaiju yang dihadapi memiliki sifat yang abadi dan memiliki kemampuan regenerasi yang jauh melampaui ancaman yang sebelumnya. Sorato akhirnya kembali turun tangan sebagai Ultraman Omega, bukan sebagai penyelamat instan, tapi sebagai tanda bahwa manusia belum benar-benar siap menghadapi ancaman jenis baru ini. Episode ini juga menekankan bahwa kemenangan cepat tanpa pemahaman mendalam hanya menciptakan rasa aman yang palsu. Pencarian jawaban membawa Sorato dan Sayuki ke wilayah Permafrost ya. Tempat rahasia besar mulai terungkap nih. Energi kosmik purba diketahui menjadi sumber utama regenerasi kaiju yang muncul sebelumnya. Secara strategis, ini menjadi titik terang pertama bagi manusia karena mereka akhirnya memahami akar masalahnya. Bukan sekedar melawan dampaknya, namun penemuan ini juga membawa konsekuensi besar bagi Sorato. Efek Time of Awakening mulai terasa dan mempengaruhi kondisi fisik serta mentalnya nih. Episode ini memperlihatkan bahwa pengetahuan adalah senjata penting, tapi setiap kebenaran selalu datang dengan harga. Munculnya kaiju yang mampu menyerap energi senjata manusia menjadi pukulan telak bagi NDF. Semua teknologi yang selama ini diandalkan mendadak kehilangan fungsi nih. Dalam kondisi yang tertekan, fokus tim KSCT mulai bergeser dari melawan musuh ke saling mencurigai nih. Kose mulai mempertanyakan keterkaitan Sorato dengan fenomena kaiju. Keraguan ini memicu krisis kepercayaan yang perlahan menggerogoti kerjasama timnya. Episode ke-19 ini menegaskan bahwa keretakan internal bisa sama berbahayanya dengan ancaman kaiju itu sendiri. Sorato mulai mengalami kilas balik masa lalu yang membuka petunjuk tentang koneksinya dengan dimensi lain. Ingatan ini tidak muncul sebagai jawaban instan ya, melainkan potongan-potongan yang membingungkan dan menekan batinnya.
Di saat yang sama, serangan kaiju besar menghantam kota dan memperjelas satu hal, yaitu rahasia Sorato bukan hanya beban pribadi, tapi potensi ancaman global. Episode ini menghubungkan konflik internal Sorato dengan skala kehancuran yang lebih luas lagi nih. Sorato akhirnya bertemu dengan versi dirinya dari dimensi yang berbeda. Pertemuan ini menjadi momen paling menentukan secara emosional. Dari sosok inilah asal-usul Sorato terungkap secara lebih jelas ya. Ya karena kan Sorato diceritakan dia itu amnesia ya, atau hilang ingatan lah ya kan. Kebenaran ini mengguncang keyakinannya dan memaksanya memilih antara menolak atau menerima siapa dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, Ultraman Omega harus menghadapi kaiju dengan kekuatan gravitasi. Selain dia harus memilih menolak atau menerima, Sorato harus menghadapi kaiju yang memiliki kekuatan gravitasi yang menciptakan paralel antara tekanan fisik dan tekanan batin. Episode 21 ini menekankan pentingnya refleksi diri dan menghadapi perubahan yang besar. Setelah melalui penolakan dan kebingungan, Sorato perlahan mulai menerima kebenaran tentang dirinya ya. Penerimaan ini tidak langsung menghilangkan masalah, tapi mengubah cara Sorato menghadapinya. Di saat yang bersamaan, efek Time of Awakening menyebar ke seluruh dunia dan membuat kaiju semakin agresif nih. Meski situasi global memburuk, Sorato justru menjadi titik harapan baru. Episode 22 ini menunjukkan bahwa menerima diri sendiri adalah fondasi utama untuk bangkit dan bertahan. Semua benang cerita akhirnya bertemu di episode ke-23 ini. Rahasia masa lalu Sorato terungkap sepenuhnya tanpa sisa ya. Ia tidak lagi ragu atau menyangkal dengan menerima jati dirinya secara utuh. Sorato bangkit sebagai Ultraman Omega versi yang terkuat nih. Pertarungan manusia dan kaiju mencapai intensitas yang tertinggi. Bukan hanya sebagai duel kekuatan, tapi sebagai simbol kebangkitan harapan. Episode ke-23 ini menandai perubahan Sorato dari sekedar pelindung menjadi simbol keyakinan umat manusia. Episode 17-23 menjadi titik balik perjalanan Ultraman Omega. Kaiju dengan sifat abadi, krisis kepercayaan, dan rahasia masa lalu memaksa Sorato menghadapi jati dirinya. Saat Sorato menerima siapa dirinya yang sebenarnya, ia bangkit sebagai Ultraman Omega yang lebih kuat dan siap memimpin nih. Arc ini menjadi fondasi penting menuju klimaks cerita dan fase akhir pertarungan manusia melawan kaiju. Ya tinggal 2 episode lagi lah ya kan. Ya itu adalah kesimpulanku dari episode 17-23 Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Ya kalau sedikit ringkas atau padat dan poin-poin pentingnya itu menceritakan ulang alur ceritanya, aku mohon maaf ya karena sulit pak mencari poin-poin penting dari setiap episodenya. Ya tinggal 2 episode lagi ya kalau mengikuti seri-seri sebelumnya ya, yang seriesnya itu hanya 25 episode saja dan akan ada lagi di bulan Juli. Nah ya kan, tapi ya nggak apa-apa, yang penting aku tetap bahas ya, meskipun agak terburu-buru tapi it's okay ya. Nah aku akan memaksimalkan pembahasan episode 24 dan 25 nya. Aku mohon maaf kalau episode 17-23 ini terburu-buru ya. Nah gimana nih menurut arek-arek setelah menonton episode 17 sampai ke 23?
Tulis pendapat kalian atau kesimpulan yang kalian dapat dari episode 17 sampai 23 di kolom komentar tentunya ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and